Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada maghrib ini kita masih mendapatkan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di mushola ini. Salawat dari salat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai panutan dan contoh kita. Mudah-mudahan karena kita mencontoh baginda Rasulullah SAW, mengikuti beliau, maka Allah tanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW mengakui kita sebagai umatnya, dan nanti kita bisa bertemu dengan beliau. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. Rabu yang lalu kajian kita masih mengenai rukun salat, yaitu ruku. Saya ingin mengingatkan kembali sebelum masuk ke rukun berikutnya, maka ruku itu jangan sampai kita menyebabkan kita itu sakit ketika ruku. Karena ada orang yang melaksanakan sholat dia ruku bukan mendapatkan sunnah pahala tetapi sakit. Bagaimana? Karena rukunya berlebih-lebihan. Jadi ruku yang diajarkan oleh baginda Rasul itu tidak berlebih-lebihan. Kalau kita berlebih-lebihan bukan sehat tetapi mendapatkan sakit badan kita. Bagaimana contohnya yang berlebih-lebihan? Yaitu ketika kita ruku, posisi tangan kita itu bukan di lutut, padahal kalau menurut kaidah itu ruku itu jari dibukakan, letakkan telapak tangan di lutut. Pandangan kita itu tidak menyongak seperti sapi berjantan melihat sapi betina dari belakang, dan tidak juga seperti sapi melihat rumput. Ini hadis. Nah, jadi bagaimana? Jangan congak gini, tapi agak diangkat dan mata melihat di tempat sujud. Dan posisinya itu diumpamakan seperti 90 derajat. Apabila diletakkan bejana di punggung kita ini, maka dia tidak akan jatuh. Itu tidak akan membuat sakit rukuk seperti itu. Tetapi kalau rukuknya berlebih-lebihan sampai tangannya di bawah lutut, bahkan sampai di mata kaki gini, ada nggak seperti itu? Banyak. Mengapa? Karena ada yang beralasan saya menjaga jangan sampai posisi rukuk saya kurang, jangan sampai kurang gini, makanya saya sampai. Nah, ini bukan membuat sehat tetapi membuat sakit, karena peredaran darah kita ke otak itu mau naiknya itu susah. Untuk itu maka rukuknya itu jangan berlebih-lebihan, tetapi rukuklah tangan letakkan di lutut, seperti itu rukuknya. Dan disunahkan ketika rukuk itu kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Boleh dari tambah wa bihamdih, boleh, karena mempunyai dalil. Ya, dalil yang sering kita pada umumnya yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal Azim. Padahal kalau kita lihat hadisnya itu ada 9 bukti
bacaan yang beda-beda. Tapi yang lazim adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa kali? Paling sedikit sekali, paling banyak 11 kali. Tapi kalau sekali dalam keadaan lapang makruh hukumnya. Subhana rabbiyal azim sami Allahu liman hamidah, padahal kita tidak terburu-buru, makruh. Tenangkan diri kita. Ketika sholat itu jangan sampai kita terburu-buru. Mengapa? Karena kita tidak ada yang kita kejar. Kecuali ada sesuatu yang sangat darurat, maka dipercepatlah sholat. Apa salah satunya? Yaitu akhbasan atau kita mau kebelet kalau bahasa kita. Nah, kalau udah kayak gitu bagaimana dalam kondisi sholat? Khawatir terlepas kuda itu. Untuk itu dipercepat, diperbolehkan. Yang kedua, Rasulullah pernah melakukan mempercepat sholatnya. Mengapa? Karena dia ingin mengeluarkan sedekah atau zakat emas yang ada di rumahnya. Rasulullah itu gundah karena ada harta di dalam rumah, masih gundah. Apa? Dipercepatnya sholatnya untuk membagikan atau untuk memberikan infak dan sedekah. Kalau kita kan, kalau banyak harta kita pendam lagi. Kalau dapat orang lain tak boleh tahu bahwa kita ini banyak harta. Emas belonggok atau pendam ya. Pas giliran pengantin dari itu kata tangan ini sampai jejak ke situ kita pasang semua emas kita. Giliran untuk sedekah kita sembunyikan. Padahal emas itu tidak akan sanggup menyelamatkan kita di alam kubur kecuali ia disedekahkan atau ada zakat mal di dalamnya. Kalau udah emas banyak-banyak itu, kalau kita mati selesai dirumputkan anak kita. Nah, itu apa? Bagaimana supaya kita ini mendapat bagian pertolongan? Maka sedekahlah. Atau udah sampai misalnya maka zakatlah. Itu emas. Itu masalah. Setelah ruku di sini sadisuha, yang keenamnya itu adalah i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah ruku. Saya ingin mengingatkan di dalam faedah itu, kalau kita sami Allahu liman hamidah, itu bukan posisinya kita posisi ruku sami Allahu liman hamidah. Bagaimana cara membaca sami Allah? Ketika menggerakkan diri untuk i'tidal dari ini. Ketika sami Allah itu langsung sami Allah dengan gerakan bacaan dan gerakan itu seirama. Jangan sampai sami Allah liman hamidah, jangan. Tapi seirama. Ketika kita menggerakkan posisi dan ruku ya. Ketika kita menggerakkan sami Allah langsung berdiri sami Allah. Jadi mulai dari tidak itu sami Allah. Jangan udah berdiri sami Allah liman hamidah, jangan. Tapi ketika posisi mau beranjak dari ruku sami Allah liman hamidah, berarti itu cara i'tidal yang benar. Ya segitu kan. Sami Allah liman hamidah bariyah. Sekarang karena sudah tahu ilmunya, sudah tahu bagaimana caranya, maka sami Allah liman hamidah ikut cara Nabi pelan-pelan. Walaupun kita tidak bisa sekaligus, maka pelan-pelan. Ngapa? Yang ingatnya sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah dulu. Kalau yang ingatnya ketika takbir yang betul, takbir dulu. Nah, betul kan? Mulai takbir kita betulkan. Kadang-kadang kalau kita sholat nih, apa paling itu Pak Telajak. Nah, untuk itu ketika sholat jangan terburu-buru, khawatir telajak. Yang tuntunannya sami Allah liman hamidah itu dari ruku sami Allah liman hamidah, ujung-ujung berdiri dulu sami Allah liman hamidah. Padahal tuntunannya mulai dari menggerakkan diri dari ruku untuk i'tidal, itulah membaca sami Allah liman hamidah. Jadi i'tidal yang benar seperti itu. Jangan sampai i'tidal yang kita lakukan pada sholat sunnah maupun sholat wajib itu tidak sesuai dengan tuntunan, tidak membatalkan. Memang tidak membatalkan. Kalau sering kita lakukan menjadi makruh.
Untuk itu yang i'tidal di sini maka dibetulkan. Jangan sampai i'tidal kita kebiasaan dan kita sudah tahu kita tidak mau membetulkan i'tidal kita. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi badan ketika ruku dan i'tidal itu dan ketika sami Allahu liman hamidah, kalau kita posisinya sholat berdiri maka hamidah itu tegak. Sami Allahu liman hamidah dan itu sudah tegak. Kalau kita sholat duduk, gimana misalnya di kendaraan? Bagaimana kalau kita sholat di kendaraan itu kan agak dibungkukkan badan sedikit. Kalau ini ruku agak dibungkukkan. Ustaz 90 derajat kira enggak, agak dibungkukkan. Ketika sujud maka lebih condong lagi, makin kuat. Jadi kalau sholat duduk itu tidak 90 derajat, kalau berdiri 90 derajat. Kalau kita duduk bungkukkan sedikit, setelah itu sami Allahu liman hamidah, bagaimana? Tegakkan. Sami Allahu liman hamidah, tegakkan. Bagaimana pandangan kita? Pandangan tetap tempat sujud. Jangan pandangan kita sami Allahu liman hamidah mandang ke sana. Ketika kita mandang ke sana, kiri depan, kiri kanan, maka Allah akan palingkan wajahnya kepada kita. Maksud wajah Allah ini bukan muka seperti kita. Jadi saya ingatkan, ketika kita sholat, ini Rasulullah mengingatkan, jangan pernah kau palingkan wajahmu dari tempat sujud. Saya ingatkan, ketika kita sholat, jangan palingkan wajah kita dari tempat sujud. Apabila kita palingkan wajah kita dari tempat sujud, maka Allah akan memalingkan wajahnya dari kita. Kalau tidak seperti itu, diterima ada. Jadi tidak boleh dianggap remeh sholat ini. Kalau kita betul tetap tempat sujud, hanya satu kita memalingkan wajah dalam sholat itu ketika kita tahiyat. Kalau sujud tetap pandang tempat sujud, berdiri tetap pandang tempat sujud, i'tidal tetap pandang tempat sujud, ruku tetap pandang tempat sujud. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah kita mandang ke kiri dan ke kanan, lihat jam kawan cantik benar. Jangan. Atau sami Allahu liman hamidah terpandang dengan ujung kawan atau mungkin kawan sebelah, bagus sih. Jangan. Tetap pandang tempat sujud. Kemana pun kita, tak boleh kita palingkan ini. Dulu jauh dan ada. Kenapa Allah palingkan wajahnya dari kita? Karena apa? Kita sudah melakukan persaksian syahadat. Kapan? Ketika kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati. Itu sudah bersaksi. Ketika kita bersaksi di situ, menghadapkan diri kita, wajah kita kepada Allah, Allah pun akan melihat wajah kita. Allah akan lihat kita. Sehingga ketika persaksian itu betul dan kita Allahu Akbar dan pertama awal persaksian betul, Al-Fatihah betul, maka langsung dijawab. Langsung Allah jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hai para malaikat, kata Allah. Ini hadisnya sahih. Tuh dengar, hambaku memujiku. Tuh dengar, si fulan memujiku. Disebut Allah. Kita ini disebut Allah. Di mana? Di langit. Di seluruh para malaikat mendengar. Tuh, hambaku memujiku. Nah, harus betul. Mengapa? Dengan persaksian kita, hadapkan wajah kita. Jangan coba-coba kita ruku pandang kiri kanan. Oh, bebiku kawan. Ya. Pas ruku betul pada sujud, jangan pandang tempat sujud kawan. Itu hal kita. Hal kawan, biarkan. Makanya ada salah satu ungkapan ketika aku sholat kata Imam Al-Ghazali, talak 3 aku dengan dunia ini. Kalau talak 3 maksudnya apa? Berarti dia tak peduli lagi apa yang terjadi. Meskipun pedang atau tombak menancap, ini sahabat. Ya, sahabat soalnya kayak gitu. Turunlah pada Nabi. Dia tak peduli.
Ketika sholat tak peduli kita nak bekerja, walaupun ada harimau di situ. Tengah buku kita dikelilingi harimau, udah was-was kita. Matilah aku. Kita tidak yakin. Mengapa? Allah yang jaga. Kita tidak yakin. Kenapa? Bahwa Allah yang memerintahkan sesuatu. Tidak akan bergerak suatu barang tanpa izin Allah. Tidak akan bergeser satu makhluk tanpa kehendak Allah. Ini konsep akidah. Makanya ketika sholat tak peduli dengan berteriak kena apa ke, tak peduli. Ketika kita sudah tidak peduli, memang kita dengar, tetapi fokus kita hanya kepada Allah. Apalagi ketika kita mulai ruku ini menandakan bahwa kita patuh kepada Allah. Ya. Kita patuh dengan Allah, jangan coba-coba di apa? Dari pada kira itu kan patuh nama jaga bahu. Jangan sampai kita apa sholatnya, rukunya tidak benar. Selanjutnya, ketika kita i'tidal disunnahkan di sini membaca Sami Allahu liman hamidah, mulai dari rukuk angkat Sami Allahu liman hamidah, jangan sampai Sami Allahu liman hamidah dan begini Sami Allahu liman hamidah atau Sami Allahu liman hamidah dibaca gini, belum gini. Jangan. Kita biasakan Sami Allahu liman hamidah. Seperti itu. Jadi dengan membiasakan seperti itu, maka kita sikit-sikit dah mulai ikut sholat seperti Nabi. Jadi kalau imam Sami Allahu liman hamidah dan imam. Setelah hamidah kita makmum baru ikut. Jangan imam Sami Allahu liman hamidah kita nak lomba dengan imam. Sami dah kita nak imam dah gerak, aku pun boleh gerak. Jangan makmum. Saya ingatkan kembali. Jangan sampai kita bahkan mendahului imam. Kalau kita mendahului imam, kalau untuk satu rukun kita tak ada jadi masalah, tak ada batal sholat kita. Tapi kalau ini kebiasaan, maka kalau kita mati nanti di yaumil qiyamah, kepala kita menjadi keledai, seperti keledai. Kabinglah bahasa kita. Kenapa? Dia yang dulu imam. Orang yang suka mendahului imam, maka nanti matinya apa di yaumil qiyamah itu kepalanya seperti keledai. Ya Allah, kita sholatnya rajin tahun-tahun di sana, tidak pernah terima. Kenapa? Karena sholat kita terburu-buru. Nah, itu jangan terburu-buru. Sami Allahu liman hamidah, baru kita akan sami. Maka apakah ucapan Sami Allahu liman hamidah juga? Tidak. Ketika dia berjamaah, tak perlu dia nyebutnya Sami Allahu liman hamidah, tetapi langsung dijawab Rabbana lakal hamdu. Kalau mau diteruskan boleh. Kalau mau diteruskan, misal yang hafal Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard, itu boleh. Kalau yang paling pendeknya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, itu paling pendek. Imamnya bagaimana? Baca tidak dia Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu imamnya. Maka imam tak perlu. Karena imam melontarkan jawab pertanyaan, makmum yang jawab. Jangan sampai imam melontarkan kecuali dia sholatnya sendiri. Kalau dia berjamaah, maka Sami Allahu liman hamidah, imam tak perlu menjawab. Imam tidak perlu menjawab, yang menjawab adalah makmum. Dan makmum pun jangan buat soal. Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, sama gak makmum buat soal? Nah, imam membuat soal, makmum kan jawab. Jangan sampai sama-sama membuat soal, nanti imam pula yang jawab. Jadi ketika Sami Allahu liman hamidah, apa? Sunnah untuk mengucapkan Rabbana lakal hamdu, itu yang dijawab oleh makmum. Jadi makmum yang jawabnya ya. Nah, ini kan biasa imam jadi apa mat. Kalau Sami Allahu liman hamidah tak perlu dijawab. Apa makmum yang jawabnya? Apa? Ya Allah, bagimulah pujian sepenuh langit, bumi, dan sepenuh segala kehendak-Mu sesudah ini. Ini kan adalah pujian-pujian kepada Allah. Kita yang pertama menyebutkan Sami Allah liman hamidah. Allah menerima pujian itu dari orang yang memujinya. Kita dijawab oleh makmum, iya betul. Pujian untukmu, yaitu baik dari langit dan bumi, itu makmum membenarkan. Nah,
Ketika mau membenarkan, cukuplah, jangan imam lagi. Kecuali kita sholatnya munfarid. Sholat munfarid itu apa artinya? Yaitu sholat sendiri. Kalau kita menjadi imam, jangan kita aja. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita i'tidal di sini, dilanjutkan seandainya rakaat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat subuh baru kita membaca kunut kalau rakaat keduanya. Ya. Kalau rakaat kedua, ketika kita sami Allahu liman hamidah, maka kita baru membaca kunut. Siapa yang membaca kunut? Imam. Kalau kita berjamaah, kalau misalnya kita sholatnya sendiri, kita, Ustaz saya tak hafal kunut bagaimana, tak usah baca. Nah, saya tanya lagi, pakai mazhab apa? Saya ini yakin mazhab Imam Syafi'i, maka wajib untuk menghafalnya. Mengapa? Kalau tidak letih kita, apa harus diganti dengan sujud sahwi? Itu mazhab Imam Syafi'i. Dengan menghafalnya kita dah tidak lagi sujud sahwi. Tapi Ustaz saya susah nak hafal, itu susah karena dah tua. Kenapa kalau saya sholat sendiri tidak pakai kunut? Nah ya udah, anggap kita ikuti apa? Yaitu kunut itu adalah sunnah. Maka jadi kalau dia tidak membacanya, maka tidak apa-apa karena kita menganggap dia sunnah, tapi hukumnya makruh. Jadi kalau kita melepaskan sunnah, dia itu menjadi makruh. Kalau kita melepaskan wajib, dia dosa. Nah itu bedanya. Kalau perkara wajib kita lepaskan dosa, kalau perkara makruh kita lepaskan, perkara sunnah kita lepaskan, maka makruh. Di dalam sholat, kalau sunnah-sunnah sholat kita tinggalkan, makruh. Kalau wajib, dosa. Jadi batal enggak? Maka yang terakhir bisa membatalkan sholat kita. Itu perkara wajib yang kita sering kita tinggalkan akan membatalkan sholat kita. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sami Allah kita boleh membaca kunut. Bagaimana Ustaz kalau seandainya mazhab yang lain? Saya ingin sampaikan sedikit mazhab yang berbeda dengan kita. Dia itu membaca kunut kalau kita setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, kata kita kan? Dia baca kunut dia. Kita baca kunut kan? Kalau mazhab yang lain itu beda, baca kunutnya bukan sami Allahu liman hamidah baru baca kunut, tetapi sebelum. Nah, udah habis baca doa, bacaan surah, habis itu boleh hentam kunut. Ini bukan mazhab Imam Syafi'i. Kalau seandainya ini terjadi di tempat kita, nah kita jangan heran, berarti dia memakai di luar mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Maroko itu sebelum. Berarti kalau sana mazhab apa? Malik. Jadi dia baca kunutnya sebelum ruku. Dah baca tu. Nah, jangan kita subhanallah, subhanallah. Kalau seandainya ada saudara kita di masjid, kita datang di situ, kalau tidak tahu dia baca kunutnya sebelum, jangan kita subhanallah kan. Apa? Itu mazhabnya berbeda dengan Imam Syafi'i. Karena ini saya pernah ketemu. Saya pernah ketemu sholat di masjid Sandakan namanya. Itu Malaysia yang dekat perbatasan dengan Filipina. Apa? Dia itu baca kunut, saya kebetulan dengan teman saya. Habis dia baca kunut, teman saya bilang subhanallah, subhanallah. Saya diam aja nih, subhanallah katanya. Mengapa? Karena baca kunutnya sebelum sami Allahu liman hamidah. Sudah selesai, karena tidak dipedulikan makmumi, kawan saya makmumi, dia tetap melakukan apa? Sudah selesai ruku, habis sudah selesai semuanya salam, balik si imam tuh. Siapa tadi baca subhanallah, subhanallah bilang gitu. Kawan saya dah mulai duduk ini. Kalau tidak tahu keluar dari masjid ini, gitu kan sebenarnya. Kalau tidak tahu keluar dari sini. Kami ini bukan mazhab Imam Syafi'i. Jadi marah dia. Saya katakan, dah selesai, mohon maaf. Kata saya, imam mohon maaf. Kenapa? Kawan saya tak paham, tak tahu. Jadi maklumlah. Kata saya kan. Kawan saya mazhab Imam Syafi'i, saya mazhab Imam Syafi'i, gitu saya kan. Maka kalau berbeda cara bacanya, saya ngerti, gitu saya kan.
kawan saya tak paham jadi minta maaf, disuruh langsung keluar. Habis itu apa yang terjadi? Dia itu setelah, kalau kita kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kalau dia beda, Allahu Akbar, takbir. Jadi 5 waktu itu bertakbir nih. Kalau kita jangan coba-coba maka menjadi hukumnya. Itu karena tidak dicontohkan oleh baginda Rasul. Yang dicontohkan adalah dengan zikir astagfirullah. Itu ada contohnya, hadisnya banyak sahih. Astagfirullah 3 kali itu dicontohkan Nabi. Jadi kalau di sholat kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, jangan habis assalamualaikum warahmatullahi dan masing-masing lah minta doa lah aku aja kan. Ini ada banyak saudara-saudara kita di luar sana apa giliran doa masing-masing. Kalau dia tak ada hafal, kemungkinan kita husnuzon saja, kemungkinan dia tak hafal, tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat dalam dalilnya itu Rasulullah melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi, ada zikir astagfirullah. Yang paling pendek istighfarnya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, itu 3 kali. Habis itu setelah astagfirullahalazim dilanjutkan sampai apa? Baca ayat kursi, Fatihah tidak dibaca. Jadi habis ini astagfirullahalazim, la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in 3 kali. Habis itu Allahu salam itu sudah selesai itu kita baca. Habis itu apa? Yang terakhir baru yang dibaca adalah ayat kursi. Fatihah ini bagaimana kok ada muncul? Maka diperbolehkan dengan dalil yang berbeda. Fatihah itu dengan dalil yang berbeda maka muncul tengahnya. Setelah Fatihah mengapa? Karena dia adalah umul kita. Kita membaca umul kita. Dilarang nggak? Tidak. Karena ini bukan perkara wajib. Setelah itu baru baca ayat kursi, habis itu baru berzikir 33 kali semua. Bedanya yang satu yaitu takbir Allahu Akbar bukan 33 tapi 34 kali. Itu yang bedakan. Habis itu baru kita doa. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada i'tidal. Maka ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dahnya berhenti baru makmum mengikuti. Apa yang makmum baca? Makmum itu mengikutinya dari rukuk ke Rabbana lakal hamdu ataukah ketika dia berdiri. Yang ini imam kan tadi sami Allahu liman hamidah kata imam. Makmum kan masih dalam kondisi rukuk. Apa yang dibaca? Ketika berdiri tegakkah Rabbana lakal hamdu itu doa? Apakah berdiri tegak ataukah dari Rabbana sama seperti imam sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamdu. Apakah pakai angkat tangan ataukah takbir posisi tangan kayak gini? Kalau posisi sami Allahu liman hamidah ini hadis. Kalau sami Allahu liman hamidah ini pendapat para ulama. Mengapa? Karena di dalam ini adalah doa, maka diperbolehkan, dalilnya berbeda. Jadi mana betul doa betul? Jadi kalau sami Allahu liman hamidah angkat tangan boleh. Kalau sami Allahu liman hamidah kayak ini boleh. Jadi kalau ada kawan kita sami Allahu liman hamidah angkat tangan, tidak ada masalah. Kalau sami Allahu liman hamidah kayak gini, tidak ada masalah. Ustaz saya mau ikut hadis, maka sami Allahu liman hamidah. Itu hadis ini. Ya. Ustaz saya ingin mau ikut karena ada kebaikan kata para ulama, sami Allahu liman hamidah, kita angkat tangan. Silakan, karena ada kebaikan di dalamnya. Jadi ini boleh mau ikut hadis, boleh mau ikut apa hujah dari para ulama kayak gini boleh, karena itu ada bentuk doa. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, yang terakhir ketika sami Allahu liman hamidah ada lagi. Tadi doa kunut. Selanjutnya kunut pada waktu subuh ada 2. Kalau ketika kunut yang berbeda yang dikenal dengan kunut nazilah. Jadi kunut itu ada 2. Ada kunut yang waktu subuh yang kita baca, ada juga kunut namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa sih?
yaitu kunut yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah selama sebulan full. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, full. Nah, jadi kalau ada orang yang menganggap atau mengamalkan baca kunut itu setiap sholat, itu dia baca kunut, bagaimana? Itu diperbolehkan apabila kunut nazilah. Tapi kalau bukan, maka tidak boleh. Ada di tempat yang saya kena usir kawan saya itu, keluar tuh, di situ dia menggunakan kunut. Ketika dia baca kunut, di situ apa? Kunutnya sama seperti subuh. Setelah itu karena sering saya sholat di situ, saya tanya dengan imamnya, ini kita kunut apa? Karena zuhur pun kunut, asar pun kunut, isya pun kunut, apabila subuh mah kunut. Jadi saya tanya, ini kunut apa? Kata saya. Dia katakan kunut nazilah. Mengapa kunut nazilahnya sama seperti kunut subuh? Karena kunut nazilah itu berbeda dengan kunut subuh. Kata saya, mengapa kunut nazilahnya sama dengan kunut subuh? Kata, ini kunut nazilah. Kata, saya tidak mau berdebat. Ketika itu langsung ditanya saya. Kata, cik dari mana? Saya Indonesia, atas, kata dia. Dia bilang itu atas. Iyalah, kata saya, kalau mau disebut atas, karena dia sudah mulai emosi. Ternyata ada kawannya satu. Habis itu ditanya, katanya, ini kami kunut ini, katanya kan, karena dari guru kami yang mengajarkan, dari tuan guru kami yang mengajarkan untuk kunut non-stop. Kata saya, lah kalau memang seperti itu silakan untuk diamalkan. Langsung ditanya, apakah ada dalil yang lain? Ada. Kata saya. Kunut nazilah itu boleh digunakan apabila kondisinya, kata saya, dalam keadaan darurat. Contoh, misalnya kita kena serang orang kafir, habis itu saudara-saudara kita, contoh orang-orang yang menyerang itu adalah kafir Harbi, bukan zimi ya. Kalau kafir zimi itu wajib untuk dilindungi. Misal kafir zimi itu adalah orang non muslim, misalnya orang yang tetangga kita ini ada agama Kristen, agama Hindu, Buddha. Di dalam Islam apa yang berperang tuh, misalnya di Israel ya, Palestina perang. Sana kan jelas itu orang Israel berhadapan dengan orang notabene adalah Islam, orang Palestina. Dia berhadapan Islam dengan kafir di sana. Pas kebetulan kita ingin bantu sana, tidak bisa karena jauh. Ya udah, kalau karena sana jauh, yang dekatnya lah. Ada tetangga kita, misalnya Siangkeng, Cina, misalnya. Tetangga kita berjualan, kalau kita dengar sana perang Islam lawan kafir, tetangga kita bantai. Itu haram hukumnya. Jangan coba-coba, kenapa? Tak dapat sana sini pun jadi. Jangan. Jangan. Itu haram hukumnya. Wajib kita lindungi tetangga kita yang muslim itu. Ketika dia tidak menyebabkan kita harus pindah dari tempat kita, kecuali dia pun ikut campur mengusir kita dari tempat tinggal kita. Ternyata bisa didatangkan orang non-muslim, nyuruh nyerang di kampung kita tuh. Berilah. Tetapi kalau tidak, haram hukumnya kita untuk mengusir dia, menyerang dia, itu haram. Tidak boleh. Jangankan manusia yang kayak gitu. Di dalam Islam binatang saja, peliharaan orang itu tidak boleh kita sakiti, apalagi orangnya. Tanaman dia tidak boleh hancurkan semua tanam, betul dengan ubi misalnya. Hancurkan semuanya. Kenapa? Karena orang kafir sana dalam Islam tak boleh. Tak boleh. Jadi kunut nazilah itu adalah doa kunut yang mengutuk atau yang menghardik atau yang mendoakan mudah-mudahan orang-orang kafir yang menyerang, bukan yang baik ya, yang menyerang Islam, yang menzalimi Islam. Contoh Myanmar, itu kan selesai orang Islam tuh kayak sate panggang dibuatnya. Habis itu daerah Cina yang kemarin itu Xinjiang, yang menghantam Muslim itu. Bagaimana? Kayak gini, ini kita doanya untuk mengutuk orang-orang ini supaya Allah menurunkan bala dan laknat pada orang-orang ini. Ini pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah, kunut nazilah ini, ketika para sahabat penghafal Quran dihantam habis-habisan. Misal Rasulullah tinggal di Madinah, tahu di Syam. Orang Islam yang bawa masuk Islam karena sana tak ada banyak, sepi, maka dihajar habis-habisan.
Siapa penghafal Quran? Karena penghafal Quran dihajar habis-habisan, banyak yang mati, maka Rasulullah melakukan qunut nazilah. Nah, jadi qunut nazilah ini diperbolehkan kalau kita misalnya diserang atau ada ancaman bagi umat-umat Islam. Kapan kita membacanya? Ketika sami Allahu liman hamidah. Nah, baru kita baca qunut nazilah. Sama enggak? Awalnya sama, akhirnya yang beda. Bedakan itu. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sami Allahu liman hamidah. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz. Yang pertama saya mau tanyakan tadi mengenai ruku. Apabila telapak tangan kita ini di bawah lutut, katakanlah kalau saya biasa Pak Ustaz karena fisik saya agak tinggi, kayak ruku saya ke rata itu biasa di tulang kering Pak Ustaz, yang putis. Itu pertama Pak Ustaz. Saya nanya itu hukumnya apa Pak Ustaz. Yang kedua tadi saya ada penasaran dengan andainya kita sholat subuh itu tidak baca qunut misalnya sholat rumah itu, kalau nggak salah tadi, kalau saya nggak salah simak, mohon maaf kalau salah, diganti dengan sujud sahwi. Itu maksud sujud sahwi itu apa Ustaz? Demikian pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, perkara ruku bagi orang-orang yang jangkung atau tinggi. Nah, Allah menciptakan manusia itu pasti pas, tidak mungkin tidak. Sekarang kita lihat, betul dan pas itu. Bang, berdiri Bang. Abang berdiri, kita jatuh Bang. Nah, ya praktekkan situ Bang. Oke. Nah, ketika abang ruku, nah, katakanlah ada sana Bang, ada sana abang ruku. Oke. Ada ruku, Allahu Akbar. Posisi abang gitu kan? Nah, ini posisinya adalah pas di sini nih, tulang kering. Sekarang ketika ruku yang diajarkan di dalam kitab fikih dan Rasulullah itu, tangan diletakkan di lutut. Nah, sekarang kita akan lutut. Habis itu posisi kepala ini enggak buka. Nah, posisi kepala apa? Agak begini kan. Nah, ini buka kakinya. Buka kakinya. Kaki sejajar, coba diri Bang. Nah, diri. Kaki sejajar dengan bahunya. Jajar belum. Buka sedikit. Lebarkan sejajar dengan bahu. Oke, sekarang abang ruku. Kalau tadi kan gini, sekarang ikut sesuai dengan itu, telapak tangan di lutut, ini buka. Ini agak dimajukan. Inilah yang disebut dengan sunnah. Ini kita contohkan, mohon maaf. Atau kayak ini. Ini posisi di lutut ya. Nah, posisinya gini, ini 90 derajat. Mohon maaf. Ini dia tidak akan jatuh. Tetapi kalau abang tadi turunkan sini Bang, karena katanya tinggi, ini melengkung. Kalau tak kan ini jatuh ya. Nah, jadi kelebihannya. Mengapa? Kalau kita kembalikan, meskipun dia tinggi, Allah tetap menciptakan manusia itu pas. Nah, hanya saja karena kita tidak terbiasa dan tak nyaman, karena tak terbiasa, tak nyaman. Kalau kayak gini, ini yang disebut dari dalam tuntunan fikih, letakkan itu, majukan sedikit. Itu pasti kayak gini. Berarti kalau gini agak mundur. Nah, ini lurus. Kalau aku merasakan biasa, tapi kawan-kawan yang melihat ini lurus 90. Inilah yang disebut sunnah. Nah, jadi ketika yang tinggi ikuti sunnah, insya Allah pas. Insya Allah pas. Memang nggak merasa ini kan tertarik juga, tapi merasakan setelah sholat ke posisi kayak gitu, maka lebih nyaman seperti namun. Lebih nyaman gitu Pak. Kalau gini habis sholat itu tak nyaman. Tapi kalau gitu ini khas tulang-tulang kita tuh kayak ditarik-tarik gitu. Nikmat dia. Jadi sholatnya bikin sehat, bukan sholat bikin sakit. Tapi kalau gini terus Bang,
sakit. Kenapa? Kepala kita darahnya tak bisa naik. Untuk itu maka kalau kita ikut aturan itu, yang lain mandangnya insya Allah sempurna. Bisa tanya Bang, sempurna. Jadi jangan pakai itu, coba tekan ini. Karena yakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu pasti pas, anggota tubuhnya pasti pas. Ya, kalau misalnya tangannya panjang, pasti orang yang tinggi. Tak mungkin dia misalnya tangan panjang tinggi seperti saya, tak mungkin. Kalau tangan panjang pasti dia kayak apa? Dan tidak mungkin. Badannya pendek, tangannya panjang, itu satu ya. Kenapa? Kalau tak ada hantu pencuri. Itu yang pertama. Ya, jadi ikutin sunnahnya, insya Allah sempurna. Itu satu. Yang kedua, yang tadi ketika kita tidak melakukan, yaitu kunut pakai sujud sahwi. Bagaimana cara sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu sama seperti sujud-sujud yang lain, hanya saja membedakannya seperti itu. Ketika kita ingin sujud sahwi, kita kan tahiyat akhir, maka duduk kita bukan seperti ini. Kayak kita ikut imamih, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatuh, sampai selesai imam, duduk kita jangan seperti ini. Kalau bisa jadi imam, maka duduknya jangan seperti ini. Ketika ingin melakukan sujud sahwi, maka duduk apa? Yaitu duduk tahiyat awal. Nah, duduknya tahiyat awal. Kita tak tahiyat udah selesai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fil alamin innaka hamidum majid, selesai. Apa yang kita lakukan? Baru kita sujud. Ketika kita sujud, kan posisi ini Allahu Akbar. Ketika sujud apa yang dibaca? Kalau kita tidak hafal subhana man la ya'lamu wa la yasum, maka kita gunakan subhana rabbiyal a'la. Kalau tak hafal. Kalau kita hafal subhana man la ya'lamu wa la yasum, subhana man la ya'lamu wa la yasum, 3 kali. Allahu Akbar. Subhana. Dan kalau kita hafal subhana rabbiyal a'la, kalau kita hafal subhana man la yanamu wa la yasud, 3 kali Allahu Akbar. Apa yang dibaca? Rabbighfirli warhamni, sama. Habis itu sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasud, 3 kali Allahu Akbar. Baru duduk kita tahiyat akhir. Setelah duduk ini baru assalamualaikum warahmatullahi, tanpa membaca tahiyat akhir. Itu cara melaksanakan sujud sahwi. Hadirin jamaah yang sama-sama menghafal berita Allah. Kalau untuk menghafalnya nanti bisa Denny bisa kasih tuliskan untuk subhana man la yanamu wa la yasum. Hadirin jamaah yang sama-sama menghafal berita Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ibadah kita akhiri pengajian kita dengan baca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.